Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wida. Selamat pagi Pak Danang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Ya. Bersyukur ya Bu Wida, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat berbahagia. Ya. Baik Bu Wida, pada hari ini saya di sini berperan sebagai supervisor akan melakukan supervisi akademik terkait proses pembelajaran yang akan Bu Wida laksanakan selama di dalam kelas. Nah, lalu fokus tujuan kita pada hari ini adalah melakukan supervisi akademik dalam pembelajaran. Ya. Nah, enggak apa-apa ya Bu Wida ya? Tidak apa, tidak apa. Oke. Nah, baik Bu Wida, pada kegiatan kita hari ini yang perlu dibahas yaitu tentang kegiatan supervisi akademik. Ya. Kemudian pada kegiatan ini nanti menurut Bu Wida apa ukuran keberhasilan dari sesi kita hari ini? Yang pertama, siswa mampu mengenal, mengenal atau mengetahui tentang materi yang akan dipelajari, yaitu mengenai materi teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian setelah siswa mengetahui, siswa mampu membuat atau mengkreasikan sebuah iklan, slogan, dan poster yang menarik sesuai kreativitas siswa. Menarik sekali ya pembelajaran Bu Wida yang akan diterapkan di kelas nanti. Oh ya, Bu Wida ini mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia ya? Betul. Nah, selanjutnya dalam melaksanakan rencana tersebut apa saja hambatan yang Bu Wida rasakan saat ini? Yang pertama mungkin hambatan yang saya rasakan mungkin karena ini awal, jadi siswa masih kurang minatnya dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian hambatan yang lainnya, apa Pak Danang? Kurang antusias? Ya, kurang antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian apa saja solusi-solusi yang dapat Bu Wida lakukan untuk membuat anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran yang Bu Wida berikan? Solusinya yang pertama mungkin menyiapkan terlebih dahulu kesiapan siswa, mungkin dengan cara menanyakan kabar atau melakukan ice breaking di awal, kemudian baru menggunakan teknik pembelajaran atau strategi atau media pembelajaran yang menarik siswa dalam pembelajaran tersebut. Menarik sekali. Dari RPP Bu Wida kemarin kan saya juga melihat pada tahapan-tahapan tersebut ditulis alur pembelajarannya, terus kemudian dengan strategi yang Bu Wida lakukan. Apakah Bu Wida sudah pernah melakukan sebelumnya? Belum. Belum ya? Iya. Nah, terus kemudian begini Bu. Jika kita mengambil skala dari 1 sampai 10, pembelajaran Bu Wida ini kira-kira berada di posisi berapa? Kalau saya rasa ketika saya melakukan pembelajaran kemarin itu, saya merasa skalanya ada di nomor 6. Masih di nomor 6 ya? Ya. Masih di nomor 6. Kemudian strategi apa yang akan Bu Wida gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Supaya siswa itu lebih antusias dalam pembelajaran. Nah, yang pertama mungkin melakukan evaluasi pembelajaran, kemudian melakukan pembimbingan, atau bisa juga saling berdiskusi antar sesama guru bahasa Indonesia dalam forum MGMPS, mata pelajaran bahasa Indonesia. MGMPS Bahasa Indonesia masih berjalan ya di mapelnya Bu Wida? Masih. Nah, kemudian selanjutnya ukuran keberhasilan dari rencana yang Bu Wida buat kira-kira apa nih ukuran keberhasilannya? Apakah siswa lebih antusias dalam pembelajaran atau bagaimana? Yang pertama mungkin yang saya capai ya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran, kemudian kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah disampaikan, kemudian siswa mampu membuat
atau mengkreasikan sebuah karya berdasarkan materi yang sudah dipelajari selama mempelajari materi tersebut. Oh iya. Nah, kira-kira nih Bu Wida, bagaimana antisipasi Bu Wida dalam mengatasi jika terjadi hambatan dari rencana yang Bu Wida buat jika tidak terlaksana dengan baik? Ya, mungkin antisipasinya Iya. melakukan evaluasi, Ya, evaluasi. kemudian melakukan tanya jawab dengan siswa antara apakah ada kekurangan dalam proses pembelajaran, kemudian untuk di lingkungan sama guru bahasa Indonesia mungkin melakukan diskusi antar sama guru bahasa Indonesia di dalam forum MGMPS bahasa Indonesia tadi. Oh iya. Baik Bu Wida, sepertinya pembelajaran Bu Wida yang akan dilaksanakan nanti sangat menarik sekali. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan observasi pada hari ini nanti akan melakukan pengamatan dalam pembelajaran Bu Wida ya. Ya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir nih Bu Wida, kira-kira siapa saja yang akan Bu Wida libatkan dalam menjalankan rencana tersebut? Yang akan saya libatkan mungkin yang pertama jelas sesama guru bahasa Indonesia ya, sebagai teman sejawat dengan mata pelajaran di AMPU yang sama. Kemudian mungkin bantuan dari sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, serta teman-teman guru SMP Negeri 1 Songgon lain yang mungkin memberikan dorongan serta semangat kepada saya untuk bisa melakukan pembelajaran yang menarik di dalam kelas. Berarti semua pihak terlibat dalam proses ini ya, Ya. Bu? Baik Bu Wida, sangat menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Mari kita melaksanakan observasi di dalam kelas. Mudah-mudahan pembelajaran Bu Wida sesuai dengan apa yang nanti Bu Wida harapkan. Amin. Mohon izin saya nanti akan melaksanakan pengamatan di kelas. Oh iya, boleh. Terima kasih Bu Wida, mari kita menuju ke kelas. Boleh, mari. Bes. Semoga Iku mau ada sih salah murah. enggak. Cek persepsi mau gurung ya, Bes. Persepsi. Sebelum memulai pembelajaran ini, Bu Ica ingin mengecek dari kelas 8B ini di jam bahasa Indonesia. Ada yang terjadi di kelas atau tidak? Siapa yang nggak masuk hari ini? Bayu kenapa? Angkat tangan. Kemudian siapa lagi? Udah itu aja, Bu. Nita. Mungkin dapat dispensasi atau pengetahuannya. Baik, setelah itu ada lagi? Farah kenapa? Pokoknya hal itu kan didorong. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai sebuah teks. Sebelumnya kita ingin tanya, di rumah kalian pernah nonton televisi atau tidak? Pernah. Kemudian di koran kalian pernah baca sesuatu enggak? Pernah. Kira-kira di televisi ada apa? Ada gambar. Tidak. Kalian menyaksikan televisi, kemudian acara tersebut selesai, apa yang ada? Yang ditampilkan apa? Dan kemudian kalau di koran biasanya ada tampilan rumah dijual atau mungkin rumah dikontrakan. Berarti di dalamnya ada apa? Berita. Ya iklan penjualan rumah. Berarti maka hari ini kita akan mempelajari mengenai ini ada beberapa sih contoh media jadi supaya kalian bisa mengerti bahwa kita akan mempelajari mengenai teks iklan, slogan dan poster. Sebelumnya kan pasti pernah lihat iklan di televisi atau di koran atau bahkan di YouTube kalian mungkin tidak pernah. Nah, di sebelah kanan kita ada iklan apa ini? Kemudian
Ya, kemudian nah ini merupakan contoh-contoh dari iklan. Kemudian di tengahnya ada kalimat buku adalah jendela dunia. Kita buka lagi, ada kalimat mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian ada kalimat lagi, ayo perangi narkoba. Nah ini merupakan contoh apa? Slogan ya. Sekolah kita juga ada slogan. Apa bunyinya? SMP lagi satu slogan. Berkarya, berprestasi, jadi Tanpa kita sadari setiap hari kita sudah mengucapkan sebuah slogan. Kemudian yang sebelah kiri lagi ada gambar ajaran ayo mulai makan sehat, ditampilkan dengan bermacam-macam tampilan menu yang sehat. Kemudian ada langkah-langkah mudah mengurangi sampah plastik. Kemudian ada contoh lagi ajakan untuk buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini merupakan contoh dari aslinya bisa dibaca lagi. Kira-kira kalau iklan itu adanya di mana? Selain di televisi, di koran, mungkin di radio bisa, YouTube bisa. Kemudian ada di mana lagi kan? Di kehidupan kita pasti dikelilingi iklan ya. Di jalan. Kalau slogan juga di mana-mana kita temui. Kalau poster di mana kita temui? Poster. Ya, poster biasanya ditempel di pinggir-pinggir jalan, di tiang-tiang listrik, ya di banner-banner atau baliho-baliho pinggir jalan itu sebagai informasi. Berarti kita hari ini akan mempelajari mengenai teks iklan, slogan dan poster. Ini merupakan materi yang mungkin tanpa kita sadari setiap hari Anda di lingkungan kita. Lantas yang dimaksud dengan teks iklan itu apa, slogan itu apa, poster itu apa? Kalian tahu? Iklan itu apa? Nah, ini Buja juga menyiapkan lagi media sederhana untuk kalian mengetahui apa itu definisi dari iklan, slogan, dan poster. Ini hanya sekecil materi aja. Yang pertama ada iklan. Nah, iklan yaitu teks yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk khalayak atau orang-orang ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan atau produk yang ditawarkan. Nah itu iklan. Jadi biasanya iklan itu bertujuan untuk mempromosikan atau menawarkan produk yang dijual atau ditawarkan. Nah unsur-unsur iklan apa saja biasanya? Kalau di iklan itu ada jelas gambarnya ya, gambar produknya atau gambar jasa yang ditawarkan. Selain itu ada kata-kata, otomatis kata-kata yang menarik konsumen. Kemudian ada suara. Jadi di iklan itu pasti ada suara, apalagi kalau di televisi, di HP kalian, di radio, dan gerak. Biasanya kalau di televisi pasti iklannya kan bergerak. Unsur-unsur yang ada dalam teks iklan. Kemudian setelah iklan ada apa ini? Slogan. Nah, selanjutnya ada slogan yaitu perkataan atau kalimat pendek yang mencolok atau menarik juga dan mudah diingat untuk memberitahukan atau menekankan sesuatu. Nah, ini slogan. Biasanya slogan ini digunakan sebagai pedoman hidup atau moto hidup. Supaya makanya biasanya kalimatnya tidak pendek, mencolok dan mudah tidak pendek, tidak panjang dan mudah diingat. Nah, unsur-unsur slogan apa saja?
suara. Ya, pasti slogan itu pasti dilakukan melalui suara. Kemudian kalau dalam bentuk cetak berarti melalui tulisan atau kata-kata. Itu merupakan unsur-unsur slogan. Yang terakhir yaitu ada poster. Poster yaitu plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan, biasanya memuat informasi seperti pameran, konser, festival, dan kegiatan lainnya. Nah, biasanya poster ini bertujuan untuk memberikan informasi supaya atau memberikan suatu informasi kegiatan supaya dapat diikuti oleh orang lain. Unsur-unsurnya meliputi gambar dan kata-kata. Ada gambar dan ada kata-kata yang harus diikuti. Kemudian ini ada lagi jenis iklan. Jenis iklan itu sebenarnya banyak, tapi yang berdasarkan fungsi atau tujuannya ada iklan komersial dan ada non komersial. Tadi kejengalan. Apa non komersial? Oke. Atas apa perbedaan antara komersil dengan non komersil atau mungkin komersial dan non komersial? Apa? Apa yang komersial dan non komersial? Oke, kalau komersial itu berkaitan dengan perdagangan atau jual beli, makanya bertujuannya untuk menawarkan atau mempromosikan produk atau jasa. Nah, ini merupakan konten dan komersial. Jadi semua yang berkaitan dengan jual beli, kemudian terkait dengan perdagangan itu termasuk iklan komersial. Contoh iklannya apa? Kira-kira kalau berkaitan dengan menawarkan produk perdagangan, contohnya iklan apa? Iklan sampo. Iklan sampo bisa, ya. Iklan sampo bisa, kemudian iklan mie bisa, atau bisa ketika kalian masing-masing punya jasa pinter ngedit, pinter memfoto, pinter memvideo, kita bisa mengiklankan jasa kita. Itu misal iklan fotografi. Nah, ini contoh iklan yang tujuannya untuk jual beli atau mempromosikan jasa atau produk kita. Memberi informasi atau memberi tahunan kepada orang lain terkait sebuah kegiatan. Nah, ini merupakan contoh iklan pengertian dari iklan non komersil. Contohnya apa? Contoh iklan non komersil, artinya iklan itu diinfokan hanya untuk memberi informasi atau mengajak orang lain. Caleg atau capres, ya biasanya kan iklan mereka ditempel-tempel di tempat umum, misal iklan caleg atau calon legislatif atau capres misalnya. Atau iklan tentang pemilihan calon kepala desa, nah itu diiklankan supaya orang-orang mengikuti tindakan bahwa mereka harus mengikuti jalan pemilu. Bisa juga contohnya ada iklan untuk mengikuti sebuah komunitas, misalnya ada iklan terkait komunitas pencinta alam, bisa kegiatan pecinta alam. Selain itu ada kegiatan juga yang dilakukan biasanya, contohnya iklan tentang misal diadakan festival, diadakan konser, ya
konser misalnya, atau festival, atau pameran. Nah, biasanya kegiatan konser, kegiatan festival, kegiatan pameran juga supaya orang-orang tahu, supaya orang-orang tertarik juga harus dipromosikan, supaya mereka juga mengikuti kegiatan tersebut. Kenapa orang sering menggunakan iklan? Kita buka. Nah, ini contoh iklan itu sering digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya, satu, bagi perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa. Jadi iklan itu kalau untuk perusahaan digunakan untuk menawarkan produknya, jasanya. Kemudian bagi dunia pekerjaan atau perkantoran, biasanya itu digunakan untuk apa? Jika perusahaannya diciptakan tujuannya untuk apa? Menarik atau mendapat karyawan. Ya, makanya perusahaannya ditawarkan, siapa tahu kalian tertarik terus mendaftar, artinya kan banyak yang minat tujuan iklan untuk perusahaan. Kemudian yang ketiga, bagi pemerintah, tujuannya untuk menyebarkan misal kita punya tas, tidak dipakai, tujuannya tidak dipakai kan kita promosikan tidak bisa iklankan lewat sosmed, bisa kita iklankan lewat transaksi jual bisa. Jadi tujuannya untuk mempromosikan barang atau menjual barang yang kita punya. Itu merupakan penjelasan terkait apa itu iklan, kemudian slogan, ya. Slogan itu bisa juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wida. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Bu Wida, tak terasa ya Bu Wida kemarin kan sudah melaksanakan supervisi akademik terkait pembelajaran di dalam kelas. Ya. Nah, kira-kira gimana nih perasaan Bu Wida setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dan disupervisi oleh rekan sejawat? Kalau perasaannya sih mungkin lega ya setelah mengajarkan. Kemudian mungkin ada momen yang tidak lega ketika siswa mungkin ada yang mungkin masih kurang paham. Tuh, itu yang menjadi masih beban ya. Yang menjadi beban di Ya. situ ya Bu. Nah, lalu bolehkah Bu Wida ini menceritakan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas kemarin? Kalau refleksi ya karena selama pembelajaran diawali dengan menanyakan kabar, kemudian menggunakan persepsi, kemudian menggunakan media, ya refleksi yang digunakan yang saya terapkan mungkin melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi yang sudah diajarkan menggunakan media yang sudah saya gunakan tadi. Sangat menarik sekali ya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Wida. Ya. Nah, kira-kira nih Bu, andai kata dibuat skala prioritas nilai 1 sampai 10, Bu Wida kemarin kan mengatakan berada di posisi 6. Ya. Setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas kemarin, sekarang Bu Wida berada di posisi berapa? Kalau menurut saya ada di skala 8 mungkin. 8 Ya. ya? Berarti lumayan ada peningkatan ya Bu, dari 6 menuju ke 8. Nah, untuk mencapai angka sempurna Bu, langkah apa yang akan Bu Wida ambil untuk mencapai angka 10 misalnya? Yang pertama mungkin evaluasi diri saya ya mengenai terkait pembelajaran bersama media yang digunakan. Mungkin apakah harus ada perbaikan atau peningkatan. Kemudian langkah selanjutnya diskusi kembali dengan guru serumpun, mata pelajaran serumpun, yaitu dalam komunitas MGMPS Bahasa Indonesia. Itu. Sangat luar biasa sekali ya yang akan Bu Wida lakukan dengan saling berkomunikasi dengan rekan sejawat. Baik Bu Wida, untuk selanjutnya di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ketika melakukan observasi di dalam kelas, di mana Bu Wida kemarin ada beberapa catatan pengembangan diri
lebih lanjut agar siswa semakin antusias untuk terlibat secara aktif pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Guru mempunyai rencana untuk mengeksplorasi serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Rencana ini akan dilaksanakan mulai dari pemetaan profil belajar siswa dengan cara melakukan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran dengan mengisi angket gaya belajar. Kemudian Bu Ida kemarin juga mengatakan ingin berkonsultasi dengan wali kelas dan guru BK terkait pelaksanaan pembagian kelompok belajar sesuai dengan gaya belajar mereka ya. Oke. Mungkin catatan dari saya itu Bu. Selanjutnya rencana pengembangan diri nih Bu Ida. Dari pelaksanaan pembelajaran di kelas kemarin, aktivitas pengembangan diri apa yang ingin Bu Ida capai? Pengembangan yang ingin saya capai yaitu pengembangan terkait antusiasme serta minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi teks iklan yang saat ini masih proses dilaksanakan. Terus kemudian untuk menindaklanjuti hal tersebut, langkah apa yang akan Bu Ida ambil supaya siswa lebih antusias lagi dalam belajar? Langkah yang diambil yang pertama ya kembali berdiskusi ya dengan sama guru bahasa Indonesia. Kemudian mempersiapkan materi atau media-media pembelajaran yang lebih menarik terkait minat siswa dalam pembelajaran teks iklan. Selanjutnya tujuan yang ingin Bu Ida capai untuk mencapai rencana tersebut apa kira-kira? Tujuannya ya siswa dapat mengetahui hakikat dari materi bahasa Indonesia, materi teks iklan, slogan dan poster. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsurnya. Kemudian juga dari media mungkin yang digunakan bisa siswa mengetahui antara perbedaan dan persamaan dari iklan, slogan dan poster dari materi tersebut. Luar biasa sekali ya Bu Ida kemarin itu saya lihat ketika masuk di dalam kelas sampai membawa alat-alat peraga sederhana untuk supaya siswa lebih menarik. Nah, di sini selanjutnya ukuran keberhasilan apa yang Bu Ida rasakan ketika pembelajaran yang Bu Ida lakukan itu sudah berhasil atau belum? Kalau keberhasilan mungkin belum sepenuhnya berhasil ya, karena mungkin ada beberapa siswa yang masih kurang minat. Kalau untuk ukurannya, yang saya ingin tahu ya siswa pokoknya dapat memahami apa itu iklan, apa itu poster, kemudian apa itu slogan. Kemudian siswa juga mampu mengetahui perbedaan serta persamaan dari ketiga jenis materi iklan tersebut dari media yang sudah saya gunakan. Untuk pendukung atau pihak mana saja yang akan Bu Ida libatkan dalam rangka menyukseskan tujuan yang Bu Ida capai? Kalau pendukung tentunya rekan-rekan sejawat guru bahasa Indonesia. Ya, kemudian yang dilakukan dengan cara diskusi di forum MGMPS Bahasa Indonesia. Kemudian media-media pembelajaran sederhana yang variatif. Kemudian mungkin video-video pembelajaran yang menarik yang mungkin sumbernya bisa saya peroleh dari YouTube gitu. Bu Ida ini selaku guru muda tapi sangat berantusias sekali ya dalam rangka memberikan pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Nah, waktu nih Bu, kapan akan dilaksanakan rencana tersebut waktunya? Mungkin beberapa minggu ke depan ya. Bisa di awal bulan besok. Pokoknya ya kita refleksi dulu baru nanti sambil mengevaluasi. Ya kemungkinan bulan depan. Baik nih Bu, mungkin saya rasa cukup sekian hasil pasca observasi dari kegiatan ini. Saya tunggu nih praktik baiknya setelah Bu Ida merencanakan berbagai strategi demi mencapai pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.